We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human claim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. נכון, זה מאושרת, זה המשפט של הסרט שלך. הכי מאושרת. הכי מאושרת. הכי זהו נגמר, גייגו. Dia kembali ke titik nol lagi, nilainya udah nggak ada. Dan ia menurunkan standar makanannya dengan makanan babi. Dia manusia, dia menurunkan standarnya makanan babi. Bukan makanan manusia, makanan babi yang dia makan. Dia nilainya turun drastis. Nah, bayangin, orang pun lebih mengutamakan si babi daripada si anak ini. Nggak dikasih, karena tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Saya mau katakan, your self-worth is the price tag others read. Don't be surprised when people try to bargain lower. Ya, nilai yang saudara taruh dalam diri saudara itu sebenarnya tuh price tag yang saudara gantung. Nah, orang itu melihat nilai yang saudara gantung. Kita tahu orang itu suka nawar, nggak mau $100. Biasanya oke, $80 lah. Itu sifat manusia, bargain dan selalu merendahkan. Nah, bayangin, si sang anak ini udah standarnya dibilang makanan babi nggak apa-apa deh. Bahkan makanan babi orang pun nego, bargain lower. Nggak dikasih. Nah, jadi kalau kita salah menaruh nilai kepada diri kita, jangan kaget kalau orang memperlakukan kita demikian. Itu hukumnya, ya. Karena itu banyak orang berusaha menaikkan nilai mereka, berusaha mengcover nilai mereka yang kurang dengan sesuatu yang tidak sustainable. Seperti apa? Seperti kekayaan, ya, seperti baju mewah, tas branded. Itu sebenarnya saya berusaha memberikan kamu nilai karena apa yang kamu kenakan. Tapi itu not sustainable. Saudara jatuh miskin, gak punya itu semua, maka saudara akan menjadi apa? Insecure lagi. Ya. Poin yang kedua yang kita bisa belajar, ya, dari chapter ini, yaitu born again. Ya. Jadi, saudara, di luar sana banyak orang, mereka tidak menyadari bahwa nilai mereka sudah turun. Saat kita di dalam dosa, nilai kita sudah turun sebetulnya. Cuman dunia ini berusaha menawarkan, kamu mau nilai saudara, nilai kamu naik, pakailah, belilah ini dan belilah itu.
Dan cuma Tuhanlah yang bisa membuat kita memberikan nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, solusi dari semuanya adalah orang-orang yang berusaha mencari segala cara untuk menaikkan nilai mereka adalah dengan born again. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku udah menaruh diriku, posisiku menjadi hamba, tapi entah kenapa kok the world, orang-orang dunia, orang-orang di luar rumah Bapakku, aku udah set the lowest begini, ya, the lowest standard. Kalau kita set the lowest standard, orang itu melihat itu the highest standard. Ngerti ya? Ngerti nggak maksudnya? Saat kita menaruh the lower standard terhadap diri kita, orang lain akan menilai itu adalah the highest standard. Kalau the highest standard, mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mencapainya itu. Karena males aku ikutin high standardnya dia, masih selalu bargain lower. Yang tadi kan saya bilang tadi, anaknya itu, udahlah gue makanan babi aja nggak apa-apa lah. Makanan babi itu udah naruh dirinya itu sama seperti babi lah. Karena dia menaruh standarnya lowestnya segitu, orang juga enggak, itu sifat orang. Ditawar lagi, bahkan nggak dikasih. Kamu nggak layak untuk makan makanan babi, ya. Dan apa yang terjadi di sini? Saat kita born again, kita harus bangkit, repent. Nah, kali ini set low your value in the presence of God. Makanya dikatakan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, daripada kita set lowest-nya kepada orang lain, saudara pun gak akan dihargainya. Maka setlah the lowest standard pada Bapa di surga, kepada Bapa. Ya, dibilang itu, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Nah, ini apa yang kita lihat, repentance. Sebelumnya, si sang anak ini ngomong, give me, entitled. Give me, karena aku ini anak, give me, I'm entitled, give me. Setelah dia bertobat, ngomong apa? No, I'm no longer worthy. Ada perubahan sikap. Yang tadinya dia trust in wealth, untuk value-nya wealth, all that I have. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dan kemudian setelah dia bertobat, Father, all that I have. Bapakku lah yang cuma aku miliki. Dan kemudian sebelum dia bertobat, seeking freedom from the Father, rebel. Gue mau bebas dari bapak gue. Ya, karena dunia menawarkan sesuatu yang lebih baik menurut dia, apa yang dia dengar. Dengan punya harta, maka saya akan mendapatkan kepuasan. Namun setelah dia bertobat, dia menyadari, seeking service to the Father. Jadikan aku hambamu. Submission. Yang tadinya dia mati, kemudian apa? Dia hidup lagi, born again. Jadi born again adalah salah satu solusi dari semua masalah identitas yang kita lihat di luar sana. Iya, born again. Aku merasa aku ini perempuan, tapi laki-laki. Oh, the solution only born again. Aku merasa kecil, aku gak bisa apa-apa. Isunya born again. Gak ada yang lain. Yang ketiga adalah acceptance. Kita bisa pelajari dari chapter ini. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, inilah saya sebut dengan apa adanya, bukan ada apanya. Karena dia udah gak ada apa-apanya lagi. Benar gak? Udah gak ada yang tersisa. Dia terima dahulu tanpa harus tanya dulu. Gak seperti Asian parents kan. Tuh kan udah gue bilang. Ngapain kamu? Wah, diceramain dulu. Mandi dulu ya. Baru dipeluk. Ya. Tapi ini apa adanya, diterima dulu tanpa melontarkan pertanyaan demi pertanyaan, dipeluk, dicium. Acceptance. Saya mau katakan, where compassion leads, acceptance follows. Where conditions are set, rejection is inevitable. Ya. Jadi untuk bisa kita menerima orang apa adanya, kita semua tuh butuh compassion. Gak ada yang lain. Karena saat kita ada condition, ada term and condition,
itu kemungkinan besar adalah rejection. Itu kan dilakukan sama si anak sulung. Anak sulung itu udah ada conditionsnya. Aku ini sudah melayani Bapak sekian lama, aku nggak pernah melanggar Bapak. Dia bilang begitu. Jadi ada rejection. I refuse to come in. Nggak mau saya masuk. Begitu. Bahkan dia bilang, dia nggak ngomong anak Bapak, dia nggak ngomong saudara saya, anak Bapak, atau dia nggak nyebut nama karena saking ada conditions. Apa adanya, bukan ada apanya. Yang keempat yang bisa kita pelajari adalah restoration. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, karena dia tahu anak ini udah jubahnya udah dijual, cincinnya udah dijual, sepatunya udah dijual. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, saya bersyukur dari parabel ini, dari perumpamaan ini, si sang anak itu dia sempat untuk bertobat dan pergi. Karena banyak orang, dan inilah pekerjaan iblis, banyak orang mengalami hal itu, bunuh diri. Bunuh diri. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. That's how it works, the pattern. Sebelum iblis bisa mencuri, bisa membunuh dan membinasakan, dia harus melemparkan tipuan-tipuannya dulu. Kebohongan-kebohongannya. Kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen merasa valuable, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Dapatkanlah harta dan ini. Apa yang terjadi? It's a lie. Untung si sang anak ini nggak sampai mati secara fisik, tapi dia pergi ke rumah bapaknya, ya. Dan saya mau katakan, the world present promises, but only God deliver true value. Ya, ada. The world present promises, but only God deliver true value. Dunia menawarkan kepada saudara banyak hal. Promise demi promise. Kalau kamu pengen berharga, jadilah ini, jadilah itu, milikilah ini, dan milikilah itu. Yang kita lihat dari peristiwa ini, dari cerita ini, dia udah punya harta yang besar sekali. Tahu saudara, untuk kita kehilangan duit itu gampang, satu hari bisa, easy. Makanya jangan taruh value kita kepada yang not sustainable, yang nggak bisa bertahan lama, itu salah. Banyak orang depresi hanya karena kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan teman, kehilangan pacar pun. Oh, di New Zealand banyak. Saya dengar dari siapa ya yang bekerja? Saya dengar mungkin segelintir lah. Saya dengar dari di antara kita. Iya, banyak orang tuh yang teenager sekarang hanya gara-gara diputusin pacar, suicide. Kita mah di Indonesia survival mode, bener gak? Boro-boro mau ini, nyari makan aja harus susah, ya kan? Gak ada kepikirannya, aku sakit, bisa kasihan, oh gak ada. Ya, the world present promises, but only God deliver true value. Saudara masih hidup? Saudara masih punya uang, kita bukan? Masih jadi orang Kristen? Ya, oke. Poin yang kelima, celebration. Ya. Kemudian ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersuka ria. Nah, ini ada yang menarik. Ada 3 perumpamaan, kan saya bilang tadi. Perumpamaan yang pertama itu tentang domba yang hilang. Satu domba hilang, ditemukan, lalu pemiliknya bersuka cita. Dan kemudian mungkin ada para perempuan ngomong, wah gue kan bukan ngurus domba. Oke deh, perumpamaan yang lain deh. Ada seorang perempuan yang kehilangan katanya 1 dirham. Ya, 1 dirham itu 1 hari gaji. Ada lagi 1 hari gaji. 1 hari gaji hilang katanya. Dan kemudian setelah ditemukan dia senang, yeay, saya bergembira, mari berpesta, gitu kan. Dan kemudian anaknya hilang. Nah saudara, kenapa kok Tuhan Yesus ngasih perumpamaan 1, 2, dan 3? Karena di perumpamaan ketiga itu
value yang disebutkan di domba, anak lembu pun dipotonglah buat si anak, ya enggak? Suruh mau pekerja, disuruh berhenti kerja, mari kita pesta. Tapi kalau ada domba yang hilang, it's okay, anak saya sudah kembali. Tadi ngomong 1 dirham yang hilang, satu hari gaji. Stop semua kerja, mari kita pesta. Nah si bapak ini udah ngasih harta ya bukan? Lebih dari 1 dirham kepada si sang anak ini, dua-duanya. Jadi melebihi sukacita dari yang perumpamaan 1, perumpamaan 2. Bahkan dia memberi lagi, dikasih cincinnya lagi, benar? Dikasih jubahnya lagi, dikasih sepatunya lagi. Karena saudara, iblis, dosa hanya mengurangi nilai kita. Gambar diri kita rusak gara-gara dosa. Jadi makanya orang yang berbuat dosa itu tanpa disadari, dia minder, dia dibalik semua hype-nya, ditutupi dengan hingar-bingar. No. Value mereka udah drastis turun sebenarnya. Hanya ditutupi dengan berbagai macam hal. Yes. Nah, hanya Tuhan yang bisa add value, menambah nilai. Tadinya nggak punya cincin, dikasih cincin. Tadinya dia seperti seorang hamba, dikasih juga supaya dia, kamu ini anak. Dia promote, menambah value. Ya. Jadi kali ini kita belajar tentang celebration. Karena celebration is the fuel of repetition. Nah, prinsip ini ditinggalkan untuk kita supaya kita bersukacita saat ada orang yang bertobat. Karena mereka yang sudah kehilangan gambar diri di luar Tuhan, sulit, apalagi buat saudara yang sudah bertobat 20 tahun, 30. Saudara akan sulit untuk mengingat bagaimana kehidupan saudara sebelum saudara tuh diselamatkan itu sulit menurut saya. Karena itu udah lama. Tapi orang-orang di luar sana, mereka yang belum di restore nilai mereka tuh haus, ya, haus sekali. Nah, kenapa celebration is the fuel of repetition? Kenapa Tuhan Yesus kayak dorong kita, ayo celebrate. Oh saudara, this principle is true. Karena celebrate it and they will repeat it. Celebrate it and they will repeat it. Ya. Kenapa hari ulang setiap tahun saudara merayakan ulang tahun anak-anak saudara? Dan kenapa itu diulang tiap tahun? Karena ada celebration, dirayakan. Segala sesuatu dirayakan akan diulang. Nah, jangan sampai yang kita rayakan cuma kesalahan. Kita kalau anak kita salah, semua bisa harus tahu. Bla 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 bla. Lalu kita marahin. Wah. Itu seperti celebration tapi nada negatif. Nah, apa yang kita celebrate itu akan diulang kok. Pasti akan diulang. Ya, kita bingung. Tapi kalau yang bagus nggak dirayain. Ya, contoh nih, ini biasanya orang Indonesia, karena di New Zealand nggak ada rapor. Ada rapor nggak? Misalnya dari 6 mata pelajaran, matematika 9, IPA 8, IPS 8. Olahraga 8, agama 5. Wah, ini orang tuanya baru pulang nih, ya, terima rapor. Pas pulang ketemu anaknya, kira-kira apa yang dikatakan? Pertama kali, kenapa nilai agama kamu 5? Kita tuh jarang mau celebrate. Well done, 98. Nah, 98. Tapi kita lebih senang poin kesalahan orang gitu, celebrate kalau orang salah, tuh dia kan begitu. Nah, kita harus berubah nih. Karena celebrate it and they will repeat it. Kalau saya ngomongnya neraca yang gak seimbang, tahu nggak neraca yang gak seimbang? Neraca yang gak seimbang tuh gitu. Kalau kita kritik orang tuh detail banget. Waktu itu, hari itu, jam segini, waktu itu kamu pakai baju hitam, kamu ngomong muka kamu begini, lewatin saya. Aduh, kritiknya habis. Tapi kalau pujian,
neracanya itu gak seimbang. Kalau pas pujian, bagus, gitu dong. Gak detail, bagus. Ya, itu gak seimbang. Itu neraca serong. Jadi kalau saudara mau kritik orang detail, ya puji orang juga harus detail. Kalau kritik orangnya general, ya pujinya juga general, gak apa-apa. Jangan udah kritiknya detail, pujiannya apa? General. Gitu. Nah ini kita perlu pelajari. Celebrate it and then they will repeat it. Ini Tuhan Yesus yang ajarkan. Marilah kita bersukaria katanya. Supaya apa? Kalau ada orang luar datang ke tempat ini, saudara dan saya bisa menerima apa adanya, bukan ada apanya. Ya kan? Kalau ada apanya kan, dia pakai jam apa nih? Ya, di scan dulu. Dari atas bawah. Bajunya apa nih? Ya. Jamnya apa ya? Gitu kan. Mobilnya apa nih? Ya. Begitu baru kita mau bergaul karena ada apanya, bukan apa adanya. Gitu. Kalau di sini kayaknya semua orang di New Zealand agak remeh nih. Pakainya biasa aja. Saya kalau datang ke Jakarta, saya ingat banget. Saya masih ingat nih, kejadian ini saya masih ingat karena saya hidup di Jakarta cukup lama. Ya, sekitar 27 tahunan lah saya hidup di Jakarta. Jadi saya bisa tahu orang tuh kalau datang ke satu datang ke sel grup, datang ke sel grup, orang masuk pintu internet apa di scan, terutama tangan kalau cowok. Jam apa dia? Jam. Gitu. Kalau saya perempuan saya nggak tahu. Tapi saya tahu cowok dia gitu. Dan kemudian mobil dan sebagainya. Setelah udah tahu statusnya, nilainya kayak tinggi nih, baru dideket. Tapi kalau ada orang praktekin yang biasa aja, tunggu dulu deh. Nah, jangan kita seperti itu. Karena sesuatu yang nilainya tercover dengan nama orang lain. Nama orang lain apa sih? Si Louis, si Chanel, ya. Siapa lagi para ibu-ibu bantu saya? Si Michael Kors. Kita pinjam nama mereka supaya nilai kita naik. Gitu, supaya nilai kita naik. Tapi kalau kita udah gak punya, kita bingung. I'm insecure. Gitu. Yeah. Love people, love. Accepted people, accept. Love people, love. Accepted people, accept. Hated people juga hate loh. Yeah. Hated people, hate. Jadi kalau kita pengen orang lain memberikan kasih, ya mereka harus dikasihi dulu, diterima dulu, karena penerimaan itu adalah salah satu basic needs of human, bener gak? Diterima. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Sudah, next slide please. Saya pribadi melihat saudara yang ada di tempat ini, dan saya sendiri dan anak saya melihat diri kita itu sama seperti benih sebenarnya. Tuhan itu udah taruh potensi yang luar biasa dalam diri kita. Itu yang saya lihat dalam diri saudara semua. Itu yang saya lihat. Potensi. Kalaupun sekarang belum kelihatan, bukan berarti potensi itu enggak ada. Nah, potensi ini dalam bentuk benih ini, untuk dia bisa transform menjadi suatu sesuatu yang sudah Tuhan tulis, ya, maka sama seperti benih untuk menjadi pohon dan buah, menghasilkan buah, dia harus apa? Harus diterima dulu, harus saling buka diri, terima, taruh, tertanam. Itu sebabnya saya selalu encourage Joey Care Group, karena disitulah tempat kita itu tertanam. Saudara akan mengalami yang namanya tekanan, pressure. Kan di dalam tanah itu ada pressure. Ya. Ada yang mengairi. Ada yang kasih panas. Nah, kita semua butuh namanya tertanam. Supaya kita tuh bisa mengeluarkan apa yang sudah Tuhan rencanakan, taruh dalam diri kita. Gak ada cara yang lain, maaf saudara, gak ada cara yang lain. Karena di situ kita akan tahu, karena kita berbentur dengan masalah, terus kemudian ada kreativitas. Kemudian kita ketemu sama orang, saya baru tahu, saya kalau ngomong sama orang itu gak bisa lama-lama, 30 menit saya udah mulai enak gitu. Jadi saudara bisa tahu diri saudara. Oke, next time 15 menit aja gitu. Karena kan saudara harus punya apa? Nih, saudara lihat sini, healthy.
bukan berarti kita semua sehat, bukan. Tapi kan goalnya adalah gitu. Kata Tuhan Yesus apa? Orang sakitlah yang menemukan tabib. Tadi yang tadinya orang anak bungsunya yang mati kan harus hidup kembali. Kita semua ini tadinya sakit lah. Kita semua sakit. Kita butuh Tuhan untuk apa? Untuk healthy, untuk sehat. Ini adalah tujuan kita. Ini adalah pohon yang mau kita raih. Ya, untuk sehat-sehat dalam hal apa? Coba bacain dong. Saya mau promosi nih. Ya. Ayo, apa rokok? Spiritual health, terus kemudian mental health, kemudian physical health, dan financial health, social health. Karena Tuhan ngomong apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, spiritual, dan segenap jiwamu dan akal budimu, your mental health, dan segenap kekuatanmu, physical health. Dan kemudian Tuhan ngomong apa? Kamu gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mammon. Oleh karena itu kita harus punya financial health juga. Supaya kita jangan seperti anak bungsu ini merasa bahwa kekayaan inilah yang bisa memberikan kita nilai. Dan kemudian social health. Kalau kita nggak punya social health, nah kan kayak sulung. Transaksional, hitung-hitungan. Tahu hitung-hitungan transaksional. Kalau kamu ini, saya itu. Dan kita nggak mau terjebak. Ya, saya berharap, saya berdoa, setiap daripada kita di tempat ini bisa membuka tangan untuk orang lain, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa tertanam. Karena benih ini harus ditanam. Orang yang belum tahu nilainya harus ditanam. Itu media yang Tuhan kasih kita semua, karena kita adalah gerejanya. Justru 2-3 orang saja dalam care group itu udah cukup. Nah yang besar kayak gini, tidak. Nanti kita keluar, nanti kita ngomong apa? Yang berbau dengan casual, apa kabar dan sebagainya, itu casual. Tapi saudara di care group, saudara akan melihat tangisan, melihat candaan, melihat tawa, bahkan melihat kegaring-garingan. Pada ketawa tuh, garing. Oh saudara bercandain garing dan sebagainya. Saudara melihat, tapi lama-lama kita kan terima. Oh dia mau orangnya begitu. Acceptance. Amin saudara. Ya. Kita mau terima orang lain karena kita sudah terima terlebih dahulu. Bisa Romo maju yuk. Hari ini kita belajar tentang, katakan sama-sama, apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Kenapa? Bukan karena kitanya. Karena setiap orang ini milik Tuhan. Milik Tuhan, miliknya Dia. Dan si sang Bapa ngomong sama anak yang sungguh, kita patut bersukaria. Kita patut. Kita harus. Karena yang bersukacita itu adalah paling utama itu Bapa di surga. Jadi saat saya berdoa, kita semua di tempat ini mau tertanam dan mau menyediakan environment yang sehat untuk benih tertanam dan bertumbuh. Karena healthy things, baca sama-sama, healthy things grow. Healthy things grow. Saudara gak usah pusing-pusing, buat aja sehat. Anak saudara sehat pasti bertumbuh. Tanah sehat, tumbuh sehat pasti bertumbuh masih kuat. Healthy things grow. Dan kita butuh sama-sama saling. Saudara yang masih takut, yang masih trauma, ya, untuk join care group, join lah. Karena disitulah kita akan tertanam, kita akan mengalami pertumbuhan. Karena setiap kita punya perspektif yang berbeda. Ide saudara dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Pengalaman hidup saudara sangat dibutuhkan. Kita butuh, ya. Acceptance. Inilah hati Bapa.